Intinya penggugat ini adalah ahli waris ya teman-teman. Ini ada penggugatnya dan ada juga tergugatnya. Dan tergugatnya di sini ada Jaman Nur Khotib Mansur SHIME alias Ustadz Yusuf Mansur, berkedudukan di Kampung Ketapang nomor 35 RT 001 RW 03 Kelurahan Ketapang Kecamatan Cipondo Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat 3. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, bicara tentang kasus-kasus. Nah, ada yang menarik nih tentang kasus yang berkaitan dengan mungkin berkaitan ya. Saya nggak bilang bahwasanya ini kasus Yusuf Mansur, tapi berkaitan dengan tindak pidana. Walaupun Yusuf Mansur ya pernah di penjara katanya, tapi gini teman-teman. Ini kenapa mungkin berkaitan atau terindikasi ada kaitannya dengan Yusuf Mansur, karena ya mungkin ini si pihak yang melaporkan ini selalu membawa-bawa nama Yusuf Mansur sebagai orang yang mungkin terlibat mengamankan kasus ini gitu ya. Nah, dalam urusan pidana teman-teman, saya belum menjelaskan bahwasanya bahkan orang yang dalam tanda kutip ya melindungi si satu penjahat itu juga termasuk penjahat. Jadi perlu ketahui bahwasanya Yusuf Mansur itu ya mengkonter juga sebagai orang yang bertanggung jawab atas kasus Al Mansur untuk mengembalikan ya uang-uang yang dan berjanji akan mencicil. Nah teman-teman, ini sudah masuk tahap penyelidikan akhir menurut saya. Kenapa? Karena semuanya sudah di BAP yang melaporkan. Nah, jangka waktunya memang terlalu lama. Ya menurut saya gini, memang no viral no justice, menurut saya begitu ya. Karena kalau ada kasus-kasus yang viral, biasanya itu kayak semacam di kepolisian itu kayak borongan gitu ya. Jadi dicepet gitu, kayak semacam di maraton gitu ya. Jadi penyelidikannya itu kayak cepet gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak viral itu lama gitu ya. Nah seperti ini cukup lama karena laporannya udah sangat lama menurut saya karena ini pidana. Tapi ya akhirnya BAP dari pelaporan ini selesai dan teman-teman bisa lihat dulu ya. Nanti saya akan mencepil sedikit ya, memberikan tahu sedikit bahwasanya orang ini memang banyak masalah gitu ya. Dan ada di kasus lain juga. Teman-teman lihat dulu video Pak Jenny dan ya rekan-rekan yang sudah melaporkan ini. Yuk check it out. Di halaman Polda Metro Jaya, Pak Zeni dan klien-kliennya, Pak Sudaryanto, Pak Zeni dan klien-kliennya mau mengabarkan soal perkembangan penyelidikan kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh CV Al Mansur yang di dalamnya ada nama Yusuf Mansur disebut. Pak Jenny, perkembangan hari ini gimana Pak? Ya, jadi hari ini untuk saksi korban ya. Untuk saksi korban itu sudah cukup 22 orang. Iya. Ini ada 2 orang ya, 2 orang saksi. Di sini Bu Nining. Oh, Bu Nining ya. Ya, Bu Nining. Sudah sakit-sakitan juga Pak, sudah iya. agak sepuh, ini sakit-sakitan, tadi naik tangga pun kesulitan. Mereka adalah calon pembeli yang sudah menyetorkan DP 95 juta. Ibu Nining 95 juta? Iya. 95 juta. Iya. Kemudian ada Bu Supriyanti. Bu Supriyanti sudah menyetorkan uang 170 juta. 170 sebagai juta. DP ya. Iya. 95 Bu Nining, Bu Supriyanti 75 juta. Iya. Namun sampai dengan saat ini perumahan itu tidak ada wujudnya. Iya. Ya. Bahkan mereka lihat kemarin yang ditawarkan itu masih wujudnya masih wujud tanah kosong ya. Dan ternyata itu juga bukan tanahnya Arab atau amanah begitu. Iya, iya. Jadi jelas ya. Intinya mereka menawarkan ini tanah saya akan dibangun, ternyata sampai dengan saat ini tidak dibangun dan tanah itu tanahnya orang. Iya. Secara yuridis sih dugaan penipuannya jelas ya. Kalau Bu Nining sudah terima pengembalian dari Yusuf Mansur berapa duit Bu? Ya, jadi ketika ini ya, jadi ketika ini posisinya sudah Haji Arab atau amanah ini
sudah sulit dicari, kemudian ada pertemuan, memang ada janji-janji pengembalian, sudah saya take over saja semuanya, nanti yang akan mengembalikan saya. Jadi Bu Nining sudah ada pengembalian dan Bu Supriyati juga sudah ada pengembalian, tapi jumlahnya sedikit. Bu Nining berapa Bu dari Yusuf Mansur Bu? Yang sudah dikembalikan 9.600.000. 9 juta berapa? sekitar 9.600.000 yang Bu Nining. Iya, Terus kemudian Bu Supriyanti sekitar berapa Bu? 23 juta. 23 juta dari 170 juta. Ya, dari 170 juta Bu Supriyanti sudah dikembalikan 23 juta. Ya. Kemudian dari 95 juta baru dikembalikan 9.600.000. Ya. Yang terakhir nih Bu Supri, Bu Nining, pesannya apa nih kepada Yusuf Mansur yang sudah berjanji mau take over, mau kembalikan uang? Kalau Pesannya saya mah nggak mau rumah, maunya duit kembali saja. ke Yusuf Mansur pesannya apa? Ya itu, kembalikan uang. Saya nggak mau rumah. Iya. Rumah berat, suami saya udah nggak ada, siapa yang bayar? Iya. Dan Ya. ini pun 95 juta itu bukan uang nabungnya bertahun-tahun, puluhan tahun, bukan bertahun-tahun lagi puluhan Sekarang Ibu tahun. Nining tinggal sama siapa Bu? Sama anak saya yang bungsu. Oh, saya. Gitu. Oh iya. Kalau Bu Supri apa pesannya Bu? Ya kayak yang awal aja, kembaliin uang. Kembalikan uang ya. Iya sama. Ke Yusuf Kembaliin Mansur uang itu aja. maksudnya. Ya sama pihak-pihak terkait lah, haja amanah gitu, mau dibalikin apa enggak nih uangnya gitu loh. Iya. Iyalah harus Kita masuk DP itu. Iya. Harus lah. kalau Yusuf Mansur yang sudah berjanji take over itu Iya. kembalikan uangnya ya. Iya. Oke, terima kasih Iya. Pak Jenny, Pak Sudar Iya. atas perjuangannya membantu Iya. korban CV Kaisal Mansur. Kita ikuti terus perkembangan ini. Mudah-mudahan berhasil Ya, dalam kasus ini sangat jelas semua klien Pak Jenny menyebut nama Yusuf Mansur ya. Iya. Iya. Jadi berkaitan menyerahkan uang ke Arab, kemudian semuanya menyebutkan ada keterlibatan amanah sebagai penerima uang, sebagai pemilik CV Kaisal Mansur. Kemudian ada keterlibatan Yusuf Mansur yang men-take over itu dan akan mengembalikan, dan sudah dibuat schedule pembayaran selama 2 tahun tuh selesai seharusnya. Iya. Tapi ini sudah hampir 4 sampai 5 tahun tidak selesai. Ya. Bagaimana dan apa Yusuf Mansur dalam kasus ini nanti kepolisian Polda Metro Jaya yang akan mengungkapkan semuanya. Iya, Gitu ya. Terima kasih banyak semuanya sudah aja ya Pak ya. tampil di Toiba TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau diomongin sama Ustadz Yusuf Mansur Pak terkait kasus bisnis batubara ini Pak? Yusuf Mansur, kembalikan uang investasi saya untuk batubara 1M. Segera. Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, ini ada sebuah kasus dari, ya ini putusan ya, PT DT sekian-sekian PN ini nih gitu ya. Ini ada penggugatnya di sini. Intinya penggugat ini adalah ahli waris ya teman-teman. Ini ada penggugatnya dan ada juga tergugatnya. Dan tergugatnya di sini ada Jaman Nur Khotib Mansur SHIME alias Ustadz Yusuf Mansur, berkedudukan di Kampung Ketapang nomor 35 RT 001 RW 03 Kelurahan Ketapang Kecamatan Cipondo Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat 3. Nah ini udah terbuka untuk umum ya teman-teman, jadi saya bacakan ini nggak masalah. Dan teman-teman perlu ketahui, ini salah satu gugatan yang menurut saya cukup baru, karena nggak semua orang tahu gitu ya. Tapi ini ya menurut saya perlu saya bacakan. Kenapa? Karena orang ini kok banyak sekali kasusnya gitu aja sih. Nah kemudian itu turut tergugat ya. Jadi salah satu orang yang mungkin bertanggung jawab atas kasus-kasus itu ya, mungkin gitu ya teman-teman. Karena ya ini juga namanya juga sebuah tuntutan jadi seseorang, ya wajar saja. Nah di sini saya perlu bacakan sedikit ya teman-teman. Saya nggak bacakan legal standingnya, tapi saya harus melihat dari tuntutan orang ini. Di sini ada tentang kerugian material dan imaterial.
Jadi si tergugat ini menuntut bahwa di sini tulisannya bahwa dikarenakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas hak penggugat, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku, penggugat berhak menuntut ganti rugi kepada tergugat baik kerugian material maupun kerugian imaterial dikarenakan sejak dipasangnya spanduk bla bla bla, maka penggugat shock dan akan sakit dan tidak memiliki kebebasan atas tanah dan penggunaan yang menjadi miliknya, dan oleh karenanya penggugat menuntut kerugian material dan imaterial sebesar 300 juta dengan asumsi biaya berobat ke rumah sakit 100 juta, biaya penunjukan advokat 200 juta. Dalam provisi bahwa dikarenakan penggugat khawatir terhadap tanah objek sengketa dibebani dan diterbitkan lagi atas hak yang sedang berdasarkan hukum lainnya kepada pihak lain, maka penggugat memohon kepada majelis hakim agar terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi, putusan sela, yaitu pemerintah akan setidak-tidaknya menghukum tergugat dan turut tergugat dua untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk apapun terhadap tanah objek sengketa itu ya teman-teman. Termasuk tindakan-tindakan dari kepastian pemenang lelang. Jadi ini adalah kasus tanah ya teman-teman, dan kasus tanah ini menurut saya bukan cuma ini aja teman-teman. Dan saya bacakan lagi teman-teman, bahwa apabila putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kami mohon agar turut tergugat ini agar dihukum untuk tunduk dan patuh kepada putusan perkara ini. Bahwa tergugat penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, kuat, sempurna, maka penggugat memohon supaya pengadilan menyatakan putusan ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada tahapan perlawanan, banding maupun kasasi gitu ya. Berdasarkan seluruh dalil-dalil di atas, alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada ketua gitu ya. Jadi gitu teman-teman, ada sebuah kasus yang menurut saya menarik nih ya, karena saya mendapat obrolan dari mantan karyawannya, sekarang udah jadi mantan ya, dan dia mengatakan seperti ini, itu banyak loh tetangga yang tanahnya baru di DP, itu menurut dia ya, bukan menurut saya, dan itu ada di rekaman saya dengan jelas ya. Itu loh ada loh orang yang di DP banyak sekali tapi belum dilunasin, itu katanya gitu ya. Jadi kasus-kasus seperti ini mungkin itu akan cukup banyak mewarnai dunia persilatan Yusuf Mansur ini di media sosial. Nah teman-teman, bagi saya ini adalah sesuatu hal yang nggak aneh sebenarnya kalau misalkan muncul belakangan gitu. Kenapa nggak dari dulu? Ya karena mungkin dulu pertama citranya masih bagus, keduanya orang masih banyak percaya gitu, karena media itu satu arah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena media mainstream, televisi ataupun media radio atau yang lain-lainnya itu sering hanya memberikan informasi sepihak. Jadi tanpa media dua arah. Artinya kalau sekarang kan orang itu bisa bikin ya TikTok gitu ya, bisa bikin YouTube dan Instagram atau apapun lah media-media yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya yang bisa dimuat kapan saja. Dan itu apalagi kalau misalnya kayak TikTok ini dengan algoritma yang engagementnya itu nggak sekedar kepentingan dari sesuatu yang besar atau misalkan followernya yang banyak, tapi kepentingannya kepada sesuatu yang lebih viral. Itu menurut saya akan lebih banyak muncul hal-hal seperti ini gitu ya teman-teman, karena nggak semua orang itu mau dihubungi dengan kita atau misalkan saya gitu, nggak semua orang juga mau menghubungi saya. Artinya nggak semua orang itu pingin jalan bareng gitu, pingin pokoknya
mereka ingin jalan sendiri menuntut seseorang gitu, misalkan menuntut Yusuf Mansur, mereka ingin jalan sendiri dengan kekuatan mereka. Tapi ya walau alam ya teman-teman, karena masing-masing orang itu mau mengangkat kasusnya dan enggaknya itu dengan banyak pertimbangan sekali gitu ya. Misalkan orang yang sedang saya bacakan itu dengan pastilah dengan banyak pertimbangan sekali, dengan banyak pertimbangan nantinya dihujat apalah, apalagi kalau misalkan urusan tanah kayak gitu, biasanya seperti itu. Tapi karena mungkin belakangan ini, oh ternyata kelakuannya seperti ini, jadi orang-orang banyak berani ya menuntut pada akhirnya. Dan itu menurut saya sebenarnya banyak sekali orang-orang yang dikatakan ditokohkan gitu yang bermasalah. Kenapa? Karena mereka menganggap ya saya kan baik-baik saja karena saya ditokohkan, jadi orang akan memaklumi itu. Itulah sebabnya kenapa ada namanya hukum. Hukum itu membatasi seseorang untuk bertindak tidak adil, bertindak tidak baik, bertindak untuk mencegah kejahatan. Jadi siapapun, karena gini ya, di mata hukum, mau kamu seharusnya mau kamu anak presiden, mau kamu anak menteri, mau kamu anak petani, mau anak siapa, di mata hukum itu sama, seharusnya seperti itu. Apalagi ini ya cuma sekedar public figure biasa gitu ya, bukan siapa-siapa gitu, harusnya ya diperlakukan sama. Ya ada orang mengatakan bahwasanya lu punya uang, lu punya kuasa, oke, tapi ya namanya apa ya, menurut saya namanya Tuhan itu punya rencana itu yang kadang-kadang di luar ya kemampuan manusia gitu ya, yang di luar pikiran kemampuan manusia, yang tiba-tiba seperti ini, tiba-tiba seperti ini. Mungkin Yusuf Mansur berpikir, wah saya akan baik-baik saja gitu ya, tapi kita lihat aja nanti ya teman-teman, karena begitu banyak dorongan dari masyarakat. Ya kita tahu kasus-kasus yang belakangan berkembang karena media sosial ini berkembang terus-menerus, dan akhirnya membuahkan hasil orang-orang yang mungkin terzolimi sebelumnya bisa ya mengangkat isunya dan bisa apa ya, memulihkan namanya gitu teman-teman. Sampai di sini teman-teman, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.